Pemirsa, wacana perpanjangan masa jabatan presiden kembali mengemuka pasca Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya meminta penundaan pemilu. Hal ini tentu saja akan berdampak kepada seluruh tahapan pemilu yang sudah berjalan, di mana KPU harus mengulang seluruh proses tahapan pemilu. Munculnya wacana penundaan pemilu tentunya akan membawa konsekuensi besar. Dan berikut penelusuran tim Delik RCTI. Kak Mega nanya dong, Kak Mega ada kontak pengamat politik, partai Prima sama hukum tata negara nggak Kak? Ada nih. Aku kirim ke kamu ya. Iya, oke boleh deh Kak, soalnya untuk kebutuhan narsum. Kira-kira bahas apa, Lilik? Bahas tentang isu penundaan pemilu sih Kak, berangkat dari kasus keputusan PN Jakpus tentang penundaan pemilu. Ada masukan nggak Kak kira-kira? Kalau soal penundaan pemilu, sepertinya kamu juga harus minta tanggapan dari KPU dan Bawaslu. Karena kan Bawaslu pengawas pemilu, kemudian KPU penyelenggara pemilu. Harus tuh, jangan lupa. Oke, coba deh Kak, ntar aku kontak mereka untuk bisa mau diwawancara atau enggak. Oke. Kalau butuh kontak nomor, hubungin aja ya. Sukses ya. Ya, makasih Kak. 11 bulan menuju pemilu, manuver penundaan pemilu semakin benderang. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus menunda pemilu. Putusan ini terjadi karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU karena tidak diloloskan menjadi partai peserta pemilu. Partai Prima dideklarasikan pada awal Juni 2021. Didirikan oleh para aktivis 1998 dan kalangan masyarakat dan memberikan mandat kepada Agus Jabo Priyono sebagai ketua partai. Agus Jabo juga dikenal salah satu pendiri Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Partai Prima dinyatakan gagal sebagai partai peserta pemilu 2024 oleh KPU karena tidak lolos dalam tahapan verifikasi administrasi melalui sistem administrasi politik atau SIPOL. Hasil dari verifikasi itu kita tidak memenuhi syarat dinyatakan tidak memenuhi syarat di 22 provinsi dan 151 kota kabupaten. Berita acara hasil verifikasi ini kemudian kita sampaikan ya ke Bawaslu, kita adukan sebagai sengketa proses pemilu. Dalam prosesnya, Partai Prima telah mengadukan gugatan ke Bawaslu hingga ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Namun, Partai Prima harus menelan kekalahan, seluruh gugatan mereka ditolak. Karena kecewa dengan hasil putusan yang didapatkan, Partai Prima melakukan perlawanan kepada KPU melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena semua jalan yang memungkinkan untuk sengketa pemilu ini sudah ditutup, sengaja ditutup. Disitulah akhirnya kita masukkan gugatan tanggal 8 Desember dengan putusan kemarin tanggal 2 Maret yang menghebohkan itu. Dampak putusan majelis hakim yang kontroversial untuk menunda pesta demokrasi menimbulkan beragam respon dari masyarakat yang mempertanyakan alasan majelis hakim menunda pemilu. Jadi kalau kita analisis siapa sih sesungguhnya hakim? Mereka berasal dari mana? Pendidikannya dari mana? Tinggal di mana? Interaksinya dengan siapa saja? Maka dari situ kita bisa melihat, oh ternyata bisa jadi ini ada pesanan politik di balik keputusan itu. Akibat keputusan kontroversial untuk menunda pesta demokrasi, ketiga majelis hakim yang memenangkan gugatan Partai Prima telah diadukan oleh sejumlah pihak kepada Komisi Yudisial untuk diperiksa. Benar bahwa Komisi Yudisial menerima laporan dari masyarakat ya. Dan tidak hanya satu laporan sebenarnya, tapi ada 3 laporan terkait dengan perkara atau putusan ini. Sekali lagi kita tunggu dulu nih apa hasil pendalaman Komisi Yudisial. Kalau ada dugaan pelanggaran, aspek dugaan pelanggaran perilakunya, maka kemudian kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan gitu. Berbekal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kini Partai Prima kembali menggugat KPU ke Bawaslu untuk kedua kalinya. Terkait Partai Prima ya, ini kan melakukan upaya hukum lagi ke Bawaslu ya, melalui pelanggaran administrasi. Karena syarat formil materialnya udah dan ini sudah berjalan dilakukan proses persidangan.
Di berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo telah berkali-kali menyatakan komitmen untuk tetap menggelar pemilu di 2024. Jokowi bersikukuh pemerintahannya akan terus mendukung pelaksanaan pemilu dan mengabaikan wacana 3 periode. Kan sudah saya sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan. Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Meski Joko Widodo acap kali menyatakan tidak akan ada penundaan pemilu, namun isu penundaan pemilu justru muncul dari lingkaran istana yang tak lain dari para pembantunya. Januari 2022, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyuarakan aspirasi pelaku usaha untuk penundaan pemilu. Alasannya kondisi ekonomi nasional yang sempat anjlok pasca pandemi COVID-19. Di bulan Februari 2022, Menteri Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar juga mengemukakan jika dirinya menerima aspirasi dari para petani untuk melanjutkan pemerintahan Jokowi menjadi 3 periode. Tak hanya itu, pada Maret 2022, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan adanya big data percakapan 110 juta orang di media sosial yang mendukung penundaan pemilu setelah melihat kondisi ekonomi yang belum pulih setelah hantaman pandemi. Banyaknya wacana untuk penundaan pemilu dan permintaan jabatan presiden menjadi 3 periode nyatanya akan berdampak pada sistem ketatanegaraan. Sejatinya periodisasi masa jabatan presiden sudah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar. Ya, secara konstitusi tidak memungkinkan. Ketika ada wacana itu wacana akademik, tapi bukan wacana ketatanegaraan yang bisa diterima. Kalau mau diubah ya 3 periode, ya ubah dulu undang-undang dasarnya. Karena undang-undang dasar tidak memungkinkan untuk ada lebih dari 2 periode. Dampak lain dari adanya penundaan pemilu akan ada penolakan publik secara luas. Ditambah lagi tidak ada alas hukum yang mengatur terkait perpanjangan periodisasi pemerintah. Misal ya sampai tertunda gitu ya pemilunya, tentu akan besar sekali penolakan dari publik kalau menurut saya. Lalu yang berikutnya adalah kita tidak punya skema gitu ya, misalnya pemilu ini ditunda, lalu siapa yang melanjutkan jalannya pemerintahan? Apakah pemerintahan saat ini gitu ya, karena kalau pemilunya ditunda kan bukan hanya pemilu presiden, tapi DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, DPD itu kan juga tertunda. Nah, siapa kemudian yang menyatakan mereka tetap punya legitimasi duduk di situ? Karena setiap 5 tahun sekali kan mereka ketika disumpah dan janji juga menjabatnya setiap 5 tahun sekali. Nah, ketika misalnya pemilunya ditunda, siapa yang menyatakan legitimasi mereka duduk di situ? Karena kita tidak punya skema penjabat presiden misalnya, penjabat anggota DPR misalnya, penjabat DPD kita tidak punya. Jika memang mendukung pemilu berjalan sesuai koridor hukum, seharusnya Presiden Joko Widodo bisa bersikap tegas terhadap para pembantunya yang seringkali membuat pernyataan yang tak sejalan. Mengusung kebebasan demokrasi, bola liar gerakan penundaan pemilu semakin jelas. Apakah benar ada agenda politis untuk mewujudkan keinginan yang melawan konstitusi?